partisipan berikutnya ya. Silakan. Ya silakan Pak Duran. Silakan Ya. Duran. Oke, kita semua kan tahu nih Al-Fatihah, bener gak? Ya. Itu salah satu doa wajib di dalam Islam. Nah, saya mau nanya nih, kenapa Hanafi dan Maliki tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Al-Fatihah, sedangkan Syafi'i mengakui? Jadi, jika Hanafi dan Maliki benar, maka ada penambahan ayat. Kalau Syafi'i yang benar, maka Hanafi dan Maliki mendustai ayat Allah. Monggo. Itu sirri atau jahar itu? Ini mau Ustadz Atta mau silakan di Oke. ini atau gimana? Atau gua mau share aja ya dalilnya ya. Jadi Ya, nggak banyak omong ya kan. Iya boleh langsung aja. Oke. Gue seneng Duran nih. Iya betul. Mirip dong. Muslim dia. Kalian Kalau harus ngejelasin tuh tek tek langsung. Tolong kita jelaskan dulu, tidak jelaskan aja. Silakan. Ini waktunya Pak Duran, Kores. Oke. betul. Tafsir Ibnu Katsir dulu ya, jangan yang bahasa Indonesia dulu, yang bahasa Inggris dulu. Oke, silakan Alwan dibacakan. Kalian Ya. nanti surat An-Namlnya ya, Bang Ya. Duren. Hmm. Mantap. Ya, yang mana itu? Yang mana? Yang mana? On the other hand, Malik, Abu Hanifah, and their followers said that Bismillah is not an ayah. Correct? Iya, terus baca. Iya. In Al-Fatihah or any other surah. Bener gak? Iya. Terus Iya. Terusin Anda itu. terjemahkan di dalam bahasa Indonesia dulu. Ntar saya terusin. Itu yang Daudnya terusin itu. Iya. Daud said that it is a separated ayah. Dor. Separated ayah tahu gak maksudnya apa? Ntar gue kasih hadisnya yang menyatakan bahwa Bismillah itu adalah Kores, jangan ketawa dong pemisah. Kores. Aduh. Maaf, di mute dulu gue. Gue kasih hadis yang Muhammad menyatakan Bismillah itu adalah pemisah ayat antar surah. Ya, Bismillah adalah pemisah ayat antar surah. Oke. Nah, monggo. Saya dulu, Ustaz Alwan. iya, Yuk, tafadhol. silakan. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke. Hmm. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i menganggap Bismillah itu Fatihah, tetap 7 ayat Sabaul Masani. Iya. Jadi 1 Bismillahirrahmanirrahim, 2 Alhamdulillahirabbil alamin, 3 Ar-Rahmanir-Rahim, 4 Maliki Yaumiddin, 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus 6 Ihdinas siratal mustaqim, 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selain itu misalnya tidak dianggap, tetap Sabaul Masani. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin 1. Terus Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Terus Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Tetap sama. Pertanyaan saya, Terus Maliki dan Hanafi tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Quran. Ingat, ayat di dalam Quran. iya, karena sebagian ulama mengatakan Bismillah itu termasuk di semua awal dari surat-surat. Di semua Bukan awal hanya dari Fatihah. surat-surat. Oke. Kalau di semua awal surat-surat, lalu kenapa di Al-Fatihah dijadikan ayat? Monggo. Ya, mau dijadikan atau tidak tetap Sabaul Masani gitu loh. Kalau Karena Sabaul ma Masani- tayassara minal Quran. Jadi orang sholat itu baca tayassara minal Quran, yaitu Fatihah. berarti surah 15 ayat 9 tidak tercapai dong. Yang mananya? Karena kan dibilang dia yang menjaga, dia juga yang menurunkan. Dia yang menurunkan, dia juga yang memelihara. Nah, ini kan Tetapi, sudah coba. Al-Fatihah itu gimana bunyinya? Coba. Bismillah, kenapa Hanafi dan Maliki tidak mengakui? Itu aja.
Nah, bukan tidak mengakui, tapi tidak bagian, tapi tetap karena berpedoman ada di semua surat gitu loh. Sehingga walaupun pakai bismillah diikutkan atau tidak, tetap sabaul masani. Intinya di Jadi situ. bismillah ada di di atas surat, di atas ayat. Iya, tetap tujuh ayat. Ya di permulaan Tetap surat. di ayat. Ini gini, ya saya tambahkan dikit ya Ustaz Tata ya. Terima. Jadi Nabi SAW bersabda, Isqra'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu baca al-Fatihah, kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Atas dalil ini kemudian para sahabat menilai dia masuk sebagai ayat Al-Quran atau tidak. Ini pandangan dari para sahabat gitu. Pandangan Tidak ada dari para yang- sahabat. Dia tetap dibaca kan. Makanya kemudian para ulama mengatakan ada yang baca disirkan, ada dijaharkan, dibesarkan, ada dipelankan, kan gitu. Coba. Iya, coba kita Tidak ada lihat dulu kaitannya dengan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami tidak jaga ayat, tidak ada itu. Itu ya. hanya Loh, iya. buktinya Hanafi dan Maliki tidak mengakui kok itu ayat. Gimana Dia tuh? tidak mengakui itu ayat bagaimana? Itu kan bagian daripada perintah daripada Nabi SAW, baca bismillah. Iya, Adapun tapi ketika kita menganggap ya, itu Awan. bagian daripada ayat atau tidak, karena ke semua ayat itu juga ada bismillahnya, makanya Awan. mereka berbeda pandang apakah itu Ya. hanya sebagai pembatas saja atau tidak. Awan Gitu. di Sahih Muslim nomor 605 ya. Sahih Muslim 605. Itu kenapa hadis Anda justru mengisahkan Muhammad, Umar, dan Abu Bakar tidak mengucapkan bismillah dalam Itu tidak sholatnya. disirkan. Mana? Tahu Masalah disirkan jahar nggak? dan sir Ada itu. kata. Ada kata Ada. sirnya nggak? Coba kamu buka yang Hah? tadi itu. Coba kamu buka ayat bahasa Inggris yang tadi itu. Baca artikel setelahnya itu. Not Mana artikel? basmalah. Ini hadis. Iya, biar enggak Nah. parsial. Kalau kamu baca Iya. satu hadis saja lupa Oke. hadis yang lain, kamu Hmm. dapatnya sepotong juga. Kamu baca yang bahasa Inggris yang tadi coba. Di sini tidak dikatakan kok sir. Yang bahasa Cuma Inggris yang dikatakan tadi itu, tidak membaca. Yang perkataan dari para ulama fikih itu yang Ah, tadi. ulama Ada tadi fikih. yang bahasa Inggris yang kamu kasih lihat itu kan. Oke. Gua balik ke yang itu ya. Iya, tidak mendengar itu bukan berarti tidak baca karena Itu bukan kadang-kadang tidak dibaca, sir. tapi disirkan. Nggak ngerti dia. Disirkan, dikecil di apa? Lalu Coba diperjelas Kalau- atau tadi diperjelas kalau coba. disirkan, Sir itu dan berarti dijahar kan itu apa, dipelankan. Sir itu kan berarti dipelankan atau dibaca di Iya. dalam hati. Iya. Kalau jar itu berarti dikeraskan kan? Benar nggak? Iya. Jadi si Tata ini jangan bilang saya nggak tahu. Materi yang Iya, saya betul. bawa pasti saya tahu. Kurang ajar. Ya. Yang kurang ajar siapa? Anda. Lu Silakan, si Tata Ustad loh di sisi. Loh, Nggak apa-apa, nggak dia apa-apa. ustadz bagi Anda, tidak ustadz bagi saya. Ya jangan Bener pakai dong. sisi Iya, lah. lanjut. Ya, udah. Kan ada nama Kores. Ustaz Tata, Aduh. silakan, Tenang silakan. aja, tenang aja. Nggak usah ini dong, ya. Oke, kita baca lagi hadis berikutnya ya. Sambil nunggu Duran, saya bantu koreksi pernyataanmu tadi salah, maksudnya biar kuat ya saya bantu aja. Jangan Bantu bilang Bismillah itu bukan dari ayat Al-Quran, itu salah. Jadi kamu pertanyaan itu ralat aja gitu. Oh, saya yang salah. Iya. Loh, Karena emang kamu bener kok. bilang- Oh ya udah Saya kan kalau baca gitu saya dalilnya. ya udah kalau Oke. gitu saya searchkin bahwa Bismillah itu bagian dari ayat Al-Quran ya. Oke. Anda Ah, share screen, nanti saya share screen yang bahasa Iya, Indonesia ya. tapi nanti Oke. kamu ralat pernyataanmu ya kalau gitu. Oh enggak, Aku kan saya nggak mungkin ralat. Saya dalilnya ada. iya, saya ada dalilnya. Makanya Oke. saya tuh udah ngebela kamu Iya. dirubah pernyataannya tadinya gitu. Dalil ketemu dalil, Alif. Iya, Kan itu betul. memang. Iya Oke, betul, bener ya? betul sekali. Oke, dalil Betul. Anda mana? Mm-mm. Ini sebentar ya. Hmm. Ini adalah ayat Al-Quran sebentar. Hmm. An-Naml ayat 30. Iya. Sebentar. Sudah 27 ya. Hmm. Oke. Hmm. Silakan. Nah, ini kalimatnya. Oke. Ini ayat Kalimat- Al-Quran bukan ayat. Oke. Kalimat tadi yang saya bilang apa? Kalimat tadi yang saya bilang apa? Kores. Bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah, bukan? Nah, kan tadi saya Poinnya udah di situ, bilang. Tadi saya udah Ayat bilang. Al-Fatihah kan? Ntar dulu, makanya tadi aku ngingetin Duran, kamu tadi Ah. salah sebut, jangan bilang bukan bagian dari ayat Al-Quran. Semua Aku ulama, ngingetin. ya. Ntar Oke. dulu, Taruh biar- sebentar. Biar Ya kamu udah, ngerti oke, poin oke. saya ya. Semua Ya. ulama sepakat Bismillah itu ada di dalam An-Naml. Semua ulama sepakat. Tetapi Maliki dan Hanafi itu tidak mengakui bahwa Bismillah adalah ayat di dalam Al-Fatihah. Iya, oke. Ya. Masalahnya saya ngingetin kamu tadi, jangan bilang Bismillah bukan bagian dari ayat Al-Quran. Tadi kamu bilang begitu.
Nanti mungkin kamu malah mungkin salah ini kali, salah ucap. Iya, Jadi iya. seharusnya Ya oke. bukan Al-Fatihah. bagian dari ada Al-Fatihah ya. Ah, Oke, iya, nah, iya. sekarang gini. Oke, Wah, balik bagus, balik betul. yang tadi. Balik yang Jadi tadi gini ya. gini. Oke, silakan. Gini. Ketika kita sudah tetapkan di situ, kita buka surat Al-Fatihah, lalu ada Bismillah di situ, maka kemudian mereka menafsirkan dari kata faqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada kita lantas katakan misalnya ini Allah hendak jaga ayat ini, kemudian dia hilang, kan nggak ada seperti itu kan. Ini Loh. pendapat para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama mengatakan dia itu pemisah aja. Karena ada perintah Nabi untuk membaca Bismillah, maka khusus Al-Fatihah dituliskan di situ Bismillah berdasarkan hadis Nabi yang tadi. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Ketika Nabi katakan faqra'u Bismillah, maka dia bagian daripada surat itu. Ya sudah. Bagian dari Bagian daripada surah Al-Fatihah. Dan dia tetap sab'ul mathani, kata dijelaskan Ustaz Tata. Oke. Makanya ada yang Bagian- baca sir, ada yang baca Oke. tidak sir. Jahar Begini sama ya. sir. Anda punya nggak dalil yang mengatakan Bismillah itu adalah bacaan di dalam doa? Nah, ketika kita masuk kepada dalil itulah, maka para ulama itu berselisih tentang memaknai apakah dia hanya pembatas ataukah dia bagian daripada Quran. Seperti itu. Nah, Anda mengakui kan bahwa ulama Sudah berbeda saya pendapat. terangkan Apakah berulang-ulang dia hanya dari pemisah? tadi kok. Udah saya terangkan berkali-kali, Ustaz Tata Anda udah terangkan menerangkan. berkali-kali. Anda menerangkan biar saya yang kasih dalilnya, gitu. Sudah saya kasih tahu dalilnya tadi. Dalil Anda kan tanpa ini, tanpa Yang kelihatan. tadi yang ketika Rasulullah SAW maksudnya gimana? Dalil apa perkataan Anda kan tanpa data. Nih ya. Ya Allah. Sunan Tirmizi. Bukan satu-satunya, sorry. Saya koreksi, bukan satu-satunya. Ini adalah dalil yang dipegang oleh Syafi'i bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah atau doa, ya. Kenapa itu dikatakan sama Imam Syafi'i itu dijarkan atau dikeraskan, ya. menyaring. Oke. Bismillah. Di situ dikatakan membuka sholatnya dengan membaca bismillah. Bener nggak? Bisa baca nggak? Sunan Tirmizi 228. Itu enggak, Oke. itu dalilnya udah dikaji. Oke. gitu kan. Saya Udah sudah dikaji. katakan, ketika kamu sudah katakan pendapat fikih ya, itu kan semua ulama-ulama fikih itu, Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, Hanafi itu semua ulama-ulama fikih. Tapi Ini kan yang Awan, kamu bahas ini, yang kamu permasalahkan ini kan pandangan para ulama. Awan, dengerin dulu ya. Ya kan Tetapi, kamu bahas dulu, tentang khilaf dengerin. pandangan para Ya, ulama. dengerin. Ya. Nah, ya kan? Terus Di sini dikatakan Abu Isa berkata hadis ini sanadnya tidak kuat. ini tidak Yang bicara tentang kuat- sanad. Itu Kok begini. tidak bicara tentang sanad? Iya, gini. Nah, ketika kita Anda bicara Anda berarti memakai hadis yang doib, yang lemah untuk menjadi hujah, bener dong? saya tanya dulu Tentang sama jahar Duran. loh. Hah? Saya tanya sama Duran ya. Saya tanya dulu. Ada berapa hadis yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini? Banyak, Banyak. Yang kamu tunjukkan berapa? tapi yang kuat, saya kasih tahu, yang Yang kuat kamu itu tunjukkan berapa? paling berapa? Baru 3 sih ya. Nah, makanya saya katakan tidak sinkron. Ketika para ulama berselisih paham, kamu seakan-akan menuduh Imam Syafi'i itu berlandaskan tentang hadis dhaif. Saya tidak menuduh. Saya Itu kurang kan lebih di sini seperti kan itu yang saya lihat. Saya kan di sini kan Kamu sebagai bawakan orang hadis yang seolah-olah Kristen. Imam Syafi'i. Kamu tadi katakan Imam dengar Syafi'i dulu, pakai dalil dengar ini dulu. kan? Jangan Kamu tadi ada bilang framing, begitu kan? Jangan ada framing Imam- ya. Ya, Imam jangan ada Syafi'i framing. tadi saya ulangi. Coba Dengerin ini dulu ya. mudah-mudahan orang bisa lihat rekaman ini. Iya, ini Kamu tadi supaya jawab katakan- dulu Ahli Awan, Fek. Bentar, lanjut kita. Tadi kamu katakan Imam Syafi'i pakai hadis yang itu kan? Betul enggak? Betul apa betul? Yuk dibuka Fek. Betul dan sangat betul. Nah, Imam Syafi'i hanya pakai hadis itu saja? Iya. Pakai hadis itu saja? Anda lihat di depan konsultasi syariah. Saya
Ya, Kalau jangan merujuk ke ketawa. Imam Syafi'i, lihat kitabnya kitab Al-Um. Iya tahu. Jangan pakai. Tahu. Sudah Kitab pernah baca Al-Um kitab tahu. Al-Um kamu? Sudah pernah baca kitab Al-Um? Di konsultasi syariah ada kok. Konsultasi syariah ya salam. Ya, Ustaz Tahta, salam. coba Ustaz Tahta, Ustaz Tahta. Ya. Fadhal. Tar dulu, dengerin dulu Alwan ya. Dengerin dulu Nah, ya. biar ini Ustaz Tahta, beliau ini Nahdlatul Ulama. Ini di sini Mazhabnya Imam dikatakan. Syafi'i. Anda Oke. ngomong sembarang tentang Imam Syafi'i, ini harus saya kasih Ustaz Tahta ini. Ya, Fadhal silakan. Ustaz Tahta. Oke, silakan. Iya, jadi kalau Fatihah itu ya bukan berarti tidak dianggap bismillah yang enggak. Justru perbedaan ulama itu walaupun hadisnya beda-beda, itu cuma masalah sir dan jaharnya doang. Gitu. Bukan berarti Masalah sir dan jahar. iya. Makanya Oke. ketika saya membaca sir, ya tetap Fatihahnya tetap kan, tidak akan berubah kan Fatihah itu. Oke. Mulai dari awal sampai akhir. Oke. Atau ditambah. Berarti kulu amrin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Gitu. Itu Jadi dalilnya maksud bismillah Anda- itu dibaca ketika melakukan apa saja yang mempunyai tingkah baik. Kulu amrin dibalin. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya udah nggak ada apa, ada aneh masalah itu gitu loh. Oke. Karena khilafiyahnya Itu tuh ulama dibaca itu tuh, masalah yang menjadi jarak dan sebab sir terjadinya doang. khilaf itu tuh dibaca tuh. Lah iya, itu makanya. Itu udah dibaca dah. Bunuh diri dia bawa konsultasi syariah. Oh, bunuh Itu di diri. blog tolong dong. Anda yang baca yang menjadi di itu. bawahnya. Anda bawa di bawahnya. Loh yang itu nggak dianggap berarti. Ya. Lo lihat dong. Anda baca di bawahnya nih. Ini sampai website aja pilih-pilih paragrafnya nggak diambil semua. Loh, Dikira biblos kali konsultasi syariah.com. lihat dong. Sanatnya lemah semua. Mana? Sanatnya lemah semua nih ya. Aku bacain ya. Coba. Saya mau baca dari nih. Bentar di bawah. Bahwasanya dahulu Nabi Bismillah pada awal bacaan dan tidak itu tadi udah gue share ya. Iya. Alhamdulillah, hanya menyebutkan alhamdulillah. Ibnu Kusaimah. Nah, Sampai lu ulang tahun gua tungguin. ulang tahun apa sih? Ya, kalau lu Gua udah sampai baca. lu ulang tahun kapan? Misalnya Desember. Gue udah Gua tungguin sampai Desember. baca. Gue udah baca nih hadis qudsi ya. Heeh. Baca ya. Hadis qudsi sendiri tahu dong hadis qudsi, masa mesti Iya. kafir yang ngasih tahu ya kan? Heeh. Di dalam riwayat Abu ya, hadis qudsi Allah Anda cuma mengatakan alhamdulillah, tidak ada bismillah. Enggak, yang lu bilang tadi itu loh, yang semuanya doif Kenapa? itu loh. Kok semuanya doib? Tadi lu bilang gitu, ya, tidak ada lemah, hadis-hadis doib. yang dipakai doif kan gitu tadi bilang. Bentar ya. Makanya Bentar gue bilang dong. sampai ulang tahun gua tungguin. Gua kasih aja deh. Ya. Enggak, Gua nggak usah kasih kasih yang lain. Yang pertama aja lu janjiin apa? Gua kasih di chat. Oke. Bentar dong, sabar. Makanya lu sabar. makanya gue bilang juga jangan jadi Sabar, muslim ini dulu. banyak Karena kalau dalil. misalnya udah masuk ke antara mazhab, lu akan menjadi fanatik golongan, berbahaya ini. Jadi radikal lu kalau masuk Islam kayak gini radikal? caranya. Enggak, gini. Memang ini ada lompatan cara pendekatan. Gini, Oke, saya gua jelasin. Pilih bersifat tali kritisi lo gini. akibat. Sini ya. Gue bersifat kritisi ketika gue melihat kok Hanafi dan Maliki mengatakan itu bukan ayat di dalam Al-Fatihah. Nah, terus lu menyalahkan yang lainnya kan, yang dimana ulama mazhab tidak begitu. Kok Iya nggak ulama sih? mazhab? Dengar ya. Kok ulama Gua kan mazhab? tadi Ya, ini kan bilang. ulama mazhab ini. Enggak, gue tadi bilang Syafi'i mengakui itu adalah ayat di dalam Al-Fatihah. Hanafi dan Maliki tidak mengakui itu ayat di dalam Al-Fatihah. Nah, mereka saling Gua menyalahkan nggak? Gue nggak bilang saling menyalahkan. Ya udah, apa masalahnya kalau nggak saling menyalahkan? Coba Gua sekarang di balik sini lagi. Gue di sini bersifat kritis. Perselisihannya adalah mengenai jahar dan gue sihir. Nah, kan di tadi kan sini gitu dibilangnya. bersifat kritis. Ketika gue bersifat kritis, Ya udah, mana yang boleh dong. hadisnya doib semua, Ya kan? mana? Ini kan gue Mana yang hadisnya doib semua katanya sekarang ada di gini, konsultasi bismillah itu syariah.com. dilibatkan atau tidak berubah nggak Al-Fatihah itu? Ya itu. Kenapa? Misal Fatihah itu tidak dipakai atau dipakai, berubah nggak Fatihah itu? Misalnya Berubah nggak apa enggak? misalnya bismillah itu dimasukkan atau dimasukkan. Kalau Bismillah itu bukan ayat, Oke. berarti Terus? ada penambahan dong. Ada Loh, penambahan Apa ayat. tambahannya? Loh, kok- Sekarang begini Tadi dulu, ya. Bismillah Coba, itu ayat Duran. pertama bukan? Ayat pertama Duran, bukan saya di dalam, tanya Lu dulu. di dalam Al-Fatihah. scroll nggak ada tadi yang lu bilang hadis doib semua itu nggak ada. Ada. Nih, Tutup aja lah share screen-nya lah. tar Nanti dulu saya dong. 30 Ngapain detik tuh? lah. Yuk. Bagi waktu. Iya. Udah 10 Fadol, menit tuh Fadol, coba Fadol. scroll aja. Dikira kita gementar kali dikasih website gitu. Kita cek, bre. Data lu tuh kita cek. Ah itu coba itu dalil yang Nah, tuh, mendukungkan tuh. menjahar
membesarkan suara itu gitu, lihat itu. Iya, kan? Ini bahas Betul tentang jaher sama sir. Kamu membayangkan sesuatu yang tidak ada gitu. Kamu membayangkan seolah-olah ada yang mengatakan ini Al-Qur'an dibuang gitu, jauh amat gitu. Ini tentang dalil ketika menjaharkan. Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa bacaannya? Ya Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu Al-Fatihah. Oh, alhamdulillah. Ayat pertama itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat pertama alhamdulillah. Yakin Anda? Iya. Bukan bismillah. Makanya dikatakan dia masuk surat atau tidak. Tahu beda surat dengan ayat tidak? Sekarang praktekkan aja, coba Bang, kamu praktekkan. Ketika baca Al-Fatihah bagaimana bunyinya? Ya kalau pakai bismillah gimana, kalau enggak gimana? Gitu loh. Sama kan? Oh, Alwan berarti Alwan berarti Hanafi atau Maliki ini ya? Saya bela Duran, saya bela tambahkan sedikit ini boleh kan nggak? masalah fikih gitu loh. Oke, satu-satu. Saya bela Duran boleh nggak? Bang Alif dulu baru. Iya silakan Ustaz Alif. Maksudnya bela Duran untuk kita kerucutkan gitu Bang Duran ya. Karena gini, Bang Duran membawa pendapat ada ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan dari awal surah Fatihah. Oke. Betul, Alif, thank you. Nah, oke. Lalu ada pendapat ulama lain mengatakan bahwa itu adalah awal surah Fatihah. Ketika yang mengatakan contoh bukan awal surah Fatihah ada, karena apa? Sudah ada di surat lain. Gitu. Contoh yang tadi saya contohkan. Nah, dikatakan surat Al-Fatihah itu kan makanya ayat yang berulang-ulang, semua ayatnya di situ ayat ada di surah-surah lain. Nah, lalu sekarang begini. Permasalahannya yang dibahas tadi adalah yang mengatakan bukan bagian dari surah Al-Fatihah dan mengatakan surah Al-Fatihah kedua-duanya membaca bismillah. Di situ poinnya. Nah, yang diperdebatkan sama Duran, permasalahannya apa? Tentang masalah bacaan itu bukan bacaan Alif, sorry. Lo salah Alif. Bukan baca, bukan tentang bacaan. Baca itu coba kamu baca seterusnya itu coba. Baca seterusnya. Pengakuan. Itu udah baca Duran, itu baca di bawahnya itu. Coba Duran dibaca itu. Baca sampai komplit di depan kamu sekarang yang kamu share screen ini. Iya. Baca sampai habis ya. Yang mengabarkan tentang jar adalah hadis. Jahar. Iya, jahar lagi. Iya, dengan sir itu kedua-duanya Bukan ada nggak ada itu tentang sebuah sir. Taruh ya, bentar. Lagi terjemah sekarang. Oke, silakan. Terjemah silakan. Ya, jadi gini. Jadi bagi umat Islam itu ya, itu tidak ada kemudian harus memutuskan bahwa Al-Fatihah itu dibaca tanpa basmalah. Jadi semua daripada pendapat daripada para mazhab itu dilaksanakan oleh umat Islam. Saya belum pernah mendengarkan orang membaca Al-Fatihah dalam sholat itu tidak wali dengan basmalah. Cuman ada yang mengeraskan, ada yang mengecilkan. Kenapa? Datanya sangat jelas. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni kan itu sangat jelas dikatakan. Rasulullah Muhammad SAW berkata, ketika kalian membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, induk Alkitab, dan As-Sabul Masnani. Ini sangat jelas perintah. Jadi ketika kemudian orang membaca Al-Fatihah, ya dianjurkan, diwajibkan membaca basmalah. Terus apa masalahnya di situ? Siapa bilang diwajibkan? Hah? Ini kan nggak ada perintahnya. Siapa bilang diwajibkan? Membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah Bismillah. Bismillah itu siapa yang bilang diwajibkan? Lah, itu perintahnya baca Bismillah. Anda Syafi'i atau Hanafi? Ya ilah. Ya, kenapa larinya ke situ kamu? Larinya ke situ. Gini. Memang ini dulu. Itu pendapat mereka. Itu pendapat mereka. Tetapi di dalam syariat, ketentuannya kemudian adalah umat Islam kudu wajib baca basmalah ketika mereka membaca Al-Fatihah. Loh, nggak baca tuh yang di screen. Malu lo. Nih, gua bacain. Ini pendapat. Belajar di mana sampai di link? Belajar di link. Ya dong, Jul. Belajar di link. Nih, gua bacain dong, Jul. Ini kita belajar hadits, belajar perintah. Mas Hambali berpendapat. Mereka hanya berpendapat, bukan menjadi sebuah ketetapan untuk kemudian mendudukan pendapat itu lebih valid daripada Quran itu sendiri. Coba ditanya itu. Di situ ada tidak larangan untuk tidak baca Bismillah itu? Tidak boleh dalam sholat wajib. Tidak boleh dalam sholat wajib. Tapi boleh dalam sholat nafilah.
Nah, Maliki boleh nggak? Iya, tapi boleh dalam sholat nafilah. Kan tahu sholat nafilah enggak? Iya, sholat wajib Apa itu? Apa sholat wajib nafilah itu apa? Sholat nafilah apa? Nafilah gue nggak tahu. Silakan Ya jelaskan. itu makanya. Apa? Sholat nafilah itu sholat sunnah. Oke, sholat Intinya sunnah wajib. boleh dibaca. Jadi Sholat tidak ada sunnah yang itu wajib apa mengatakan. enggak? Sholat sunnah Ada itu yang mengatakan wajib itu, coba itu. Pendapat sunnah Abu itu wajib Hanifah, apa enggak? Tsauri, Sholat Syafi'i. sunnah itu tidak wajib wajib. apa enggak? Kalau Sholat sunnah wajib apa enggak? Sudah saya katakan Ya, tadi sunnah itu. lah. Sholat sunnah wajib apa enggak? Baca Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah dengarkan itu ya. adanya di Setiap sholat sunnah Gini, atau saya di sholat rangkumkan wajib? deh, biar gampang, biar mudah. Coba saya rangkumkan. Aduh, ini orang mau Al-Fatihah belajar itu- fikih, tapi dia Al-Fatihah itu adanya di sholat wajib atau sholat sunnah? coba dengarkan. Dua-duanya lah. Aduh, Nah, ketika lu bilang dua-duanya, kenapa di sholat wajib tidak boleh? ya Berarti kan itu. ada yang rancu. Ada yang rancu. boleh apa ini? Aduh ya Allah. Oh, aduh ya Allah. Jangan begitu. Aku yang jawab ya. Aku yang Ya. jawab Mas Adit ya. Ya. Nah, lu kalau misalnya Duran kalau misalnya mau masuk Maliki ya silahkan gitu. Orang ini Cuma lu nggak jangan ngerti. mengkafirkan. Wah, Ada Abu orang ini Hanifah. nggak ngerti, dia nggak Iya. ngerti itu perintah baca basmalah itu dikeraskan dan tidak dikeraskan. Itu Oh, dia nggak itu paham. bacaannya apa? Tidak boleh. Makanya jangan lompat-lompat, belajar sholat Dua-duanya itu dulu. baca dua-duanya itu. Belajar Gua dulu nggak sholat lompat. nafilah itu apa, sholat ini Sholat itu nafilah apa. kan kata Baru lu kan masuk tadi ke sholat pendapat para sunnah. ulama gitu loh tentang. Sholat nafilah kan kata lu sholat sunnah. Sunnah itu kan Sholat nggak sunat itu wajib. kayak gimana? Yang dipotong Gua mana kulupnya, enggak kan? Oke, Gua begini, nggak tahu. begini. Nah, Awi, Iya itulah. oke. Basmalah itu dibacakan, Halo, ada yang Pak. pelan, ada yang keras. Itu aja Oke. sih sebenarnya. Sudah 2 jam. Pak Juma, Sekarang- ya. Duran, Aduh. lo bikin statement 1 menit aja lah buat ini. Enggak, Iya. bentar dulu. Tanggapan. Ini Gak justru gua apa-apa mau Brother ngasih dia. Kaisar belum puas Duran, masih pengen Bukan belum belajar. puas, belum kelima kan dari Muhammad ya, bukan dari gue loh ya. Sunan Abu Daud 669. Ya. Di situ dikatakan Nabi tidak mengetahui pemisah antar surat hingga diturunkan kepada beliau Bismillah. Berarti Bismillah itu menurut hadis ini itu pemisah antar surat. Benar? Setuju? Oke, teruskan. Setuju gak? Enggak, gue Udah. masih cari tahu setuju apa enggak? Oke. Iya setuju emang. Kenapa rupanya? Kalau Anda setuju, kenapa surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya? Nah itu pengecualian itu. Enggak, gini. Status Betul. hadisnya Berarti dulu hadis ini ditanya. nggak berlaku. Status Baca hadisnya. hadisnya dulu. Jelaskan. Baca hadisnya dulu. Baca Status hadisnya. hadisnya dulu, lihat hadisnya Ya. riwayatnya bagaimana, sahih apa enggak sahih. Enggak, Sahih, enggak, saya jelaskan itu. apa enggak sahih? Lalu Ya, Anda itu- bisa tahu ini enggak sahih. Ini Eh, Statata mau jawab, Anda dengerin ini, dulu Duran. kalau Yuk, tuh itu Statata. cuma mencocokkan gitu loh. Kenapa surat Taubat itu tidak disunahkan baca bismillah? Karena di situ ayat-ayat perang sama dengan orang menyembelih. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nah, karena apa? Masa Allah Maha Pengasih lagi penyayang, tapi menyembelih. Makanya menyembelih itu cukup bismillah. Nah, surat Taubat kenapa kok tidak disunahkan baca bismillah? Karena menjelaskan tentang ayat-ayat perang gitu loh. Oh, itu tentang ayat-ayat perang. Iya. Jadi nggak boleh. Pak Duran, silakan kasih closing statement untuk kali ini 1 Sebentar menit. ya, sebentar. Ya. Gua ini closing. Silakan. Oke. Gua Silakan. closing. Benarkah apa yang dikatakan Tata? Ya, bahwa bismillah tidak ada pada surat At-Taubah karena dia ayat-ayat perang. Sunan Tirmizi 3011. Justru ini adalah puncaknya, ya. Silakan dicek di aplikasi. Di sini dikatakan apa? Coba Utsman kamu cek tidak. juga. Kenapa Deh. surat Taubat tidak baca bismillah? Coba cek juga. Ketik. Coba. Itu perkataan Ali atau perkataan Utsman? Saya tanya. Hadis itu perkataan Ali atau perkataan Utsman? Apanya? Hadis yang mana? Hadis yang itu ayat perang maka itu tidak ada kata bismillah. Itu perkataan Ali atau perkataan Utsman? Nah, semua ulama itu sudah menjelaskan kenapa tidak baca bismillah. Akan ada alasannya. Coba kamu ketik. Kenapa surat Taubat tidak baca bismillah? Itu perkataan Utsman atau perkataan Ali? Saya tanya. Enggak, Duran, Ada lu kan jawab tadi ya. bahas fikih, bawa lagi yang fikihnya dong. So, Justru ada itu ini tahu soal puncaknya. fikihnya. Justru kan ini puncaknya. Oh, Bismillah fikih itu dong, kenapa fikih tidak lagi. ada? Oh, Kenapa imam-imam bismillah tidak karena ada di hadir. Al-Taubah? Ya kan? Fikihnya. Gue korelasikan Coba semua. Imam Hanifah bilang apa? Coba. Oke, biar sekarang Sekarang enggak Tata, sekarang gua mau dia Sudah. jujur. Ya. Hadis yang mengatakan
itu tidak ada bismillah karena itu ayat perang? Ali atau Utsman yang mengatakan di dalam hadis itu? Kita mengartikan membaca apapun, ulama lebih tahu. Saya tanya Ali atau Utsman yang mengatakan itu? Yang mana? Bahwa bismillah tidak sekarang ada. Sekarang coba kamu ketik, kenapa surat Taubat tidak boleh baca bismillah? Saya tahu hukumnya. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa itu ayat perang, maka itu tidak ada bismillah, dan itu Ali yang meriwayatkan. Sekarang saya mau tanya, kodifikasi itu dari Ali atau dari Utsman? Karena Utsman bilang dia tidak mencantum kata bismillah karena apa? Karena surat At-Taubah dan An-Anfal dia menganggap itu satu bagian, bukan terpisah. Aduh. Oh aduh. Nah, itu iya, soalnya itu lompat ke Rasul Utsmani lagi lain itu. Nah, kalau yang kamu bahas itu tentang penyatuan surat, 2 surat. Lain. Kenapa lain? Pembahasannya. Loh, Pembahasan Anda tadi bilang lompat ke kodifikasi Quran. Kok gimana? Justru Anda bilang bismillah itu pemisah antar surat, benar? Tadi dulu, Awi. Silakan. Ya. Closingnya silakan. Tadi ketika saya bawa bismillah bukan ayat di dalam Quran, lalu kan pihak muslim bilang, oh itu ada kok di tiap surat, itu ada yang bilang pemisah, ada yang bilang ayat, benar kan? Lalu saya tanya lagi, saya kasih dalilnya bahwa Muhammad bilang bismillah adalah pemisah antar surat. Nah, saya tanya lagi, itu pemisah. Betul. Ya. Tapi karena itu menjelaskan tentang perang, maka kata ulama mencocokkan sebagaimana kita menyembelih binatang. Tetapi di dalam Sunan Tirmizi 3011, Utsman menganggap surah At-Taubah atau Al-Baqarah itu adalah bagian daripada surah 8. Nah, berarti maksudnya itu beda antara surat Taubah dengan sebelumnya, dipisah gitu. Tidak dipisah. Menurut hadis ini tidak dipisah. Utsman tidak memisahkan. Maka itu ditegur sama Ibnu Abbas kan? Baca dong. Nah, iya, terus sekarang beda nggak surat Taubah dengan sebelumnya? Beda kan? Ada namanya kan? Betul, surat At-Taubah dan Al-Anfal. Berarti itu kesepakatan itu. Kenapa terpisah? Sedangkan tidak ada kata bismillah. Nah, Muhammad bilang tidak dibaca bismillah karena mencocokkan dengan isinya. Tapi tetap itu beda surat gitu loh. Ya, berarti gini loh. Musab yang Anda pegang musab siapa nih? Musab Utsman atau bukan? Kalau musab Utsman bilang itu adalah satu bagian. Kamu itu tadi mengambil satu prime itu secara general. Tapi ingat dalam hukum fikih, ini hukum fikih ya. Likullil hukmi istisnaat. Setiap hukum itu ada pengecualian. Benar kita katakan seluruh Quran itu ada diawali dengan bismillah. Kecuali yang surah itu yang At-Taubah itu. Kenapa sudah dijelaskan sama Ustaz Tahta bahwa karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak pantas. Itu kan begitu aja. Sekarang saya bacain aja ya. Ada istisnaatnya, ada pengecualiannya. Alwan, Anda dengerin dulu, saya bacain. Tirmizi 3011 ya. Saya bacain biar Anda tuh enggak berretorika. Utsman menjawab, ini ketika dia ditanya ya, kenapa engkau memisahkan Al-Baqarah dan Al-Anfal tanpa ada kata bismillah? Utsman menjawab, Rasul terkadang dalam satu waktu diturunkan kepadanya surat yang memiliki banyak ayat. Karena itu jika turun sesuatu padanya, beliau memanggil sebagian juru tulisnya lalu bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang terdapat di dalamnya begini dan begitu. Sedang jika turun padanya satu ayat, beliau katakan, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya begini dan begitu. Sedangkan Al-Anfal adalah salah satu surat yang pertama kali diturunkan di Madinah, sedangkan Al-Baqarah atau At-Taubah adalah sebagian surat Al-Quran yang terakhir tetapi isinya mirip dengan Al-Anfal. Sehingga saya menganggapnya, ingat loh, saya menganggapnya sebagai bagian darinya. Lalu kenapa Quran sekarang terpisah antara surat 8 sama surat 9? Nah, karena itu memang dua surat. Memang itu 2 surat gitu. Oh, memang ada 2 surat. Jelas kan? Kesimpulan